Hakikat dan konsep dasar anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan kondisi di mana anak memiliki perbedaan kondisi dengan anak pada umumnya, baik dalam faktor fisik, kognitif, maupun psikologis, dan memerlukan penanganan semestinya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra. Tunanetra adalah gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun mereka telah diberi pertolongan alat bantu khusus, mereka masih tetap mendapat pendidikan khusus. Yang kedua, anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu. Keadaan kehilangan pendengaran meliputi seluruh gradasi atau tingkatan baik ringan, sedang, berat, dan sangat berat yang akan mengakibatkan pada gangguan komunikasi dan bahasa. Yang ketiga, anak retardasi mental atau tunagrahita. Tunagrahita adalah individu yang secara signifikan memiliki intelijensi di bawah intelijensi normal dengan skor IQ sama atau lebih rendah dari 70. Yang keempat, anak dengan kelainan fisik atau tunadaksa. Tunadaksa merupakan gangguan fisik yang berkaitan dengan tulang, otot, sendi, dan sistem persarafan sehingga memerlukan pelayanan khusus. Salah satu contohnya adalah cerebral palsy. Yang kelima, anak unggul dan berbakat istimewa. Anak unggul dan berbakat istimewa adalah anak yang memiliki kemampuan yang melebihi dari kemampuan orang lain pada umumnya dan mampu untuk menunjukkan hasil kerja yang sangat tinggi. Yang keenam, anak dengan hambatan berbicara dan bahasa. Gangguan ini mengacu pada gangguan komunikasi seperti gagap, gangguan artikulasi, gangguan bahasa, atau gangguan suara yang berdampak pada hasil pembelajaran seorang anak. Yang ketujuh, anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang mengalami kesulitan belajar karena ada gangguan persepsi. Ada 3 bentuk kesulitan belajar anak, yaitu kesulitan di bidang matematika atau berhitung, kesulitan membaca, kesulitan berbahasa, dan kesulitan menulis. Yang kedelapan, anak dengan gangguan spektrum autis. Anak dengan gangguan spektrum autis adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang dimanifestasikan dalam hambatan komunikasi verbal dan nonverbal, masalah pada interaksi sosial, gerakan yang berulang, dan stereotip, sangat terganggu dengan perubahan dari suatu rutinitas, memberikan respon yang tidak sesuai terhadap rangsangan sensoris. Permasalahan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunagrahita. Permasalahannya tidak dapat mengatur diri sendiri, perilaku sosial, bahasa dan pengucapan, kesehatan fisik, berkomunikasi, kelainan sensor gerak, masalah psikiatrik. Kebutuhannya perhatian khusus dari guru di sekolah, penempatan anak tunagrahita ditempatkan pada kelas pada umumnya, mengadakan pusat belajar yang dimana pusat belajar ini dibentuk pada sudut-sudut ruangan kelas. Yang kedua, kesulitan belajar atau learning disabilities atau anak yang berprestasi rendah specific learning disabilities. Permasalahannya kesulitan dalam tugas akademik khusus, terutama dalam hal membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Kebutuhan perhatian dari guru dalam mengenal angka dan huruf, aktivitas yang berhubungan dengan menyortir dan mencocokkan huruf atau angka. Yang ketiga, hiperaktif. Masalah pada anak hiperaktif adalah anak-anak yang menunjukkan perilaku yang tidak bisa diam. Kebutuhan anak hiperaktif itu membangun kehidupan anak yang terstruktur, suasana tidur yang baik, memberikan kasih sayang dan penghargaan, fokus ke minat dan bakat serta kepercayaan diri. Yang keempat, tunalaras. Permasalahan yang dimiliki oleh anak tunalaras yaitu tidak mampu belajar, tidak mampu melakukan hubungan baik dengan orang lain, bertingkah laku tidak pada tempatnya, keadaan persuasif, dan simptom fisik. Kebutuhan anak tunalaras yaitu pola belajar take and give, tidak memaksa kehendak, ruang pada anak untuk berkembang, batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yang kelima, tunarungu. Permasalahan yang dimiliki oleh anak tunarungu adalah
kesulitan belajar untuk mengenali suara, dan kebutuhannya yaitu membutuhkan stimulasi, disiplin diri, dan mengungkapkan ekspresi. Yang keenam, tunanetra. Permasalahan yang dimiliki oleh anak tunanetra dalam hal pribadi, pendidikan, penyesuaian diri, dan emosional, sedangkan kebutuhannya adalah media belajar. Yang ketujuh, anak autis. Permasalahan yang dimiliki oleh anak autis yaitu memahami lingkungan dan gangguan perilaku. Kebutuhannya yaitu berkomunikasi, bersosialisasi, dan memahami kesukaannya. Yang kedelapan, tunadaksa. Permasalahan yang dimiliki oleh anak tunadaksa yaitu masalah fisik dan psikologis, dan kebutuhannya yaitu komunikasi, mobilisasi sosial, dan psikis. Yang kesembilan itu tunaganda. Permasalahan yang dimiliki anak tunaganda yaitu masalah komunikasi, motorik dan fisik, perilaku, kelupaan, mengeneralisasi keterampilan, dan kebutuhannya itu komunikasi alternatif dan intervensi awal. Bimbingan konseling untuk anak berkebutuhan khusus, ADHD, autis, retardasi mental, talented, dan gifted. ADHD merupakan gangguan yang ditandai dengan adanya ketidakmampuan anak untuk memusatkan perhatiannya pada sesuatu yang dihadapi, sehingga rentang waktu perhatian yang dimiliki sangat singkat dibandingkan anak lain yang sesuainya. Yang kedua itu autisme. Autisme adalah sesuatu penyakit otak yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, berhubungan dengan sesama, dan memberi tanggapan terhadap lingkungannya. Yang ketiga, retardasi mental. Retardasi mental merupakan masalah bidang kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan pendidikan, baik pada anak yang mengalami retardasi mental tersebut maupun keluarga dan masyarakat. Definisi retardasi mental harus mencakup bidang kognitif atau intelijensi dan adaptasi sosial yang timbul pada masa perkembangan. Kemudian, anak dengan bakat khusus atau talented. Anak dengan bakat khusus merupakan anak yang menonjol pada suatu bidang tertentu dari suatu individu yang dibawa sejak lahir, atau secara umum disebut bakat, berarti kecakapan khusus yang sifatnya non-intelektif. Kemudian anak gifted. Anak gifted merupakan anak yang memiliki bakat, memiliki kemampuan yang luar biasa dan hampir semua bidang maupun bidang tertentu kreativitasnya tinggi dan sangat bertanggung jawab pada tugas. Pemikiran yang kritis, mampu menerima informasi dengan mudah, dan mempunyai keterikatan terhadap tugas-tugas. Pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kebutuhan penyandang kelainan ini, kita akan mengelompokkannya menjadi kebutuhan fisik kesehatan, kebutuhan sosial emosional, dan kebutuhan pendidikan. Ketiga kelompok ini kebutuhannya akan mencakup kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi kelainan. Yang pertama, kondisi fisik kesehatan. Layanan tersebut antara lain physical therapy dan occupational therapy. Yang keduanya berkaitan dengan keterampilan gerak dan speech therapy atau bina wicara bagi para tunarungu. Yang kedua, kebutuhan sosial emosional. Berbagai kondisi keterampilan seperti mencari teman, memasuki masa remaja, mencari kerja, perkawinan, kehidupan seksual, dan membesarkan anak merupakan kondisi yang menimbulkan masalah bagi penyandang kelainan. Oleh karena itu, mereka memerlukan perlindungan dan bantuan para pekerja sosial, psikolog, dan ahli bimbingan yang dapat membantu mereka dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan sosialisasi. Yang ketiga, kebutuhan pendidikan. Kebutuhan pendidikan penyandang keluarbiasaan meliputi berbagai aspek yang terkait dengan keluarbiasaan yang disandangnya. Semua penyandang kelainan memerlukan latihan atau keterampilan vokasional dan bimbingan karir yang memungkinkan mereka dapat mendapatkan pekerjaan dan hidup mandiri tanpa banyak bergantung dari bantuan orang lain. Selanjutnya adalah program sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan peserta didik lainnya yang sebaya di sekolah reguler yang terdekat dengan setiap tempat tinggalnya, atau suatu sekolah yang menumpang semua peserta didik di kelas yang sama dengan menyediakan program pendidikan yang layak
menantang maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh guru agar mereka dapat berhasil, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didiknya. Ada 6 model pembelajaran dalam sekolah inklusi yang disesuaikan dengan tingkatan kebutuhan peserta didik, yaitu model kelas reguler atau inklusi penuh, model kelas cluster, model pull out, model cluster and pull out, model kelas khusus, dan model khusus penuh. Pada kurikulum 2013, tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik dirumuskan dalam bentuk deskriptif dengan sasarannya domain efektif, kognitif, dan psikomotorik. Dalam setiap kegiatan pembelajaran, ketiga domain tersebut selalu menjadi target pencapaian dan pengembangan. Untuk keperluan ini, maka domain itu dijabarkan menjadi 4 target pencapaian kompetensi, yaitu religius, sosial, kognitif, dan psikomotor. 4 kompetensi itu sebenarnya mewakili 3 domain dengan catatan bahwa kompetensi religius dan sosial mewakili domain afektif. Teknik asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, observasi. Observasi adalah suatu teknik asesmen yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Yang kedua, analisis sampel atau contoh pekerjaan. Contoh pekerjaan tersebut merupakan suatu yang dihasilkan oleh anak, misalnya kertas kerja, tugas menulis, respon membaca secara lisan, atau karya seni. Yang ketiga, tes acuan kriteria. Tes acuan kriteria membandingkan prestasi anak dengan beberapa kriteria. Kriteria yang dimaksud harus relevan dengan kurikulum sekolah. Yang keempat, inventory informal. Inventory informal digunakan untuk menilai prestasi anak dalam kaitannya dengan kurikulum sekolah. Kemudian yang kelima, analisis tugas. Analisis tugas adalah proses penjabaran tugas belajar dalam beberapa komponen atau unit yang terajarkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keenam, checklist. Checklist yaitu suatu daftar yang berisi nama-nama subjek dan faktor-faktor yang hendak diselidiki. Kemudian yang ketujuh, skala rating. Pencatatan dengan rating skala adalah mencatat gejala menurut tingkat-tingkatnya. Kemudian yang kedelapan, interview dan kuesioner. Kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diselidiki. Kemudian yang kesembilan, tes acuan normatif, di mana tes acuan normatif dilakukan jika ingin membandingkan kemampuan seorang anak dengan kemampuan anak lainnya atau kelompok seusianya. Yang terakhir, model dan teknik bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, pendekatan individual dan kelompok. Dalam pendekatan individual, konselor berfokus pada seorang klien saja. Berbeda dengan pendekatan individual, dalam pendekatan kelompok, konselor menghadapi beberapa konseli sekaligus dalam waktu yang sama. Fokus konselor adalah para siswa, informasi yang diberikan, dan cara memecahkan masalah yang berhubungan dengan tugas perkembangan dan tugas sosial. Yang kedua, pendekatan behavioral. Terdapat 4 metode yang dapat digunakan untuk bimbingan kelompok anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, operant learning. Metode ini berfokus pada penguatan yang dapat menghasilkan perilaku yang diharapkan. Kemudian, model unitative learning atau social modeling. Metode ini berfokus pada perilakunya konselor merancang perilaku adaptif yang dapat dijadikan model bagi siswa anak berkebutuhan khusus baik dalam bentuk rekaman, program pengajaran, video, film, dan biografi. Kemudian cognitive learning. Cognitive learning digunakan untuk menekankan pada pentingnya aspek perubahan kognitif pada siswa anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang terakhir, emotional learning. Metode ini cocok diterapkan bagi individu yang mengalami kecemasan yang berlebihan. Kemudian yang ketiga itu pendekatan realitif. Pendekatan ini berfokus untuk membantu siswa anak berkebutuhan khusus agar mempunyai emosi yang kuat dan rasional.